Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi dengan saya Isnani Tias, Arsiparis Bawaslu dalam acara podcast Bawaslu Ponorogo. Dalam segmen kali ini kita akan berbincang seru seputar arsip tentunya dengan narasumber yang expert di bidangnya. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Ponorogo mendatangkan Bapak Erwin Sahroni. Beliau arsiparis mahir dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo. Selamat siang Pak Erwin. Selamat siang Mbak Tias. Terima kasih Pak ya sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau ngurusin arsip, sudah datang di Bawaslu Ponorogo. Ini kan kita bukan pertama kali, tapi sering ketemu dulu, pernah kita mintain jadi narasumber Pak ya terkait tata kelola naskah dinas di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Beribu terima kasih pokoknya Pak Erwin sudah siap hadir dan mengisi podcast pada segmen kali ini. Tentunya kita bincang seru seputar arsip. Oke, ini Pak, sehat ya Pak Erwin? Alhamdulillah. Sehat. Sakit juga. Iya, lagi Puasa. Boleh ceritakan Pak, dulu mungkin kesibukan kesehariannya Pak Erwin akhir-akhir ini selain ngurusin arsip atau memang lagi banyak ngurusin arsip? Ya, kalau arsip memang setiap hari kan memang ngurusin arsip, tapi ya ada karena memang di kantor masih ada dari hasil akuisisi dan sebagainya, ya kita jalani aja hari-hari kan ya. Kalau selain itu ya beberapa kali ya di luar arsip di rumah kan ya ngurusin ya adalah kita wira swasta, kemudian juga ada ngurusin beberapa lembaga organisasi juga, panti asuhan seperti itu ya, untuk kegiatan sosial itu Mbak Tias, hari-hari seperti itu. Oke, lalu ini langsung masuk ya untuk poin aja ini. Ya. Bagaimana fungsi arsip Pak di lingkungannya Pak Erwin bekerja, khususnya untuk mendukung proses administrasi? Ya, yang namanya arsip itu kan memang tidak jauh lepas dari administrasi. Jadi setiap proses kegiatan administrasi pasti menghasilkan yang namanya arsip. Jadi arsip adalah bukti kegiatan yang tercatat secara administratif seperti itu. Jadi memang sebagai bukti, arsip adalah sebagai bukti, misalnya sebuah lembaga melaksanakan kegiatan seperti halnya Bawaslu melaksanakan pengawasan, otomatis selalu ada hasil yang berupa arsip. Ini loh buktinya kegiatan arsip. Jadi sangat penting sekali. Kemudian sebagai orang yang concern Pak di bidang arsip, bagaimana pandangan Pak Erwin terhadap produksi arsip dan pengelolaannya di setiap lingkungan kerja? Kita menyajikan arsip-arsip yang lengkap kepada para ketua maupun pengarah dari gakum tersebut. Jadi mereka beliau itu bisa memutuskan sebuah ketetapan bagaimana untuk menyikapi pelanggaran atau dugaan pelanggaran tersebut. Kita sudah punya yang namanya Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan. Jadi selain itu juga ada yang namanya aturan klasifikasi keamanan akses itu. Jadi manakala ini arsip ini misalnya kalau di Bawaslu arsip ini levelnya yang boleh membuka adalah komisioner, jadi standar boleh ya seperti itu. Itu jadi terbuka untuk komisioner tapi tertutup untuk staf seperti itu. Itu adalah akses bagi Mbak. Kemudian untuk tantangan terbesar yang Pak Erwin mungkin di kearsipan sudah berapa tahun Pak berkecimpung di dunia arsip? Lama sekali ya, mungkin 15-16 tahun. Ya sebelumnya juga sebelum jadi PNS juga di lembaga swasta juga ngurusin arsip juga. Karena memang semua lembaga apapun, organisasi apapun pasti menghasilkan arsip. Betul Pak. Tantangan terbesar Pak dalam pengelolaan arsip? Tantangan terbesar adalah teladan. Itu kan karena kita tuh teladannya tuh ada beberapa. Mulai untuk arsip tekstual kita tuh sudah teladan karena kita melihatnya kertas-kertas yang sudah lama, usang, mungkin berbau seperti itu.
perkembangan teknologi informasi komunikasi. Kita juga harus mengikuti itu, hal-hal seperti itu. Padahal usia sudah semakin tua, harus tetap mencari terus, kemudian juga regulasi. Regulasinya juga semakin berubah, kita juga harus tahu, kita harus mencari regulasi. Nah, tantangan Pak, tantangan kearsipan di era digital ini apa Pak? Kalau di era digital kan kita tinggal kita tinggal mengikuti itu ya, fitur-fitur yang ada di tadi, tentunya yang sudah mengikuti fintech atau tidak pasti sudah bisa. Cuma memang kalau arsip digital itu memang yang namanya digital tetap ada yang namanya keamanan. Iya, betul. Tantangannya kan manakala ada kendala, terutama misalnya internet, misalnya error atau drop, atau misalnya istilahnya bermasalah, otomatis untuk pengiriman dokumen atau surat pasti juga bermasalah seperti itu. Dengan pengalaman surat itu harus produksi surat harus di di TTE hari ini juga di Sri Kandi, tapi karena terhalang sinyal akhirnya terpending Pak, itu juga menjadi tantangan. Kemudian bagaimana Pak manajemen pengelolaan arsip Pak, mulai dari produksi sampai pada penyusutan dan pemusnahan? Kalau yang sekarang kan rata-rata menggunakan korespondensi, menggunakan Sri Kandi, jadi itu fitur-fitur ini surat ini retensinya berapa, itu di dalamnya mungkin sudah ada. Jadi ada beberapa yang kita kelola memang kayak arsip-arsip tekstual itu kan mungkin kita Bawaslu sudah Sri Kandi, tapi nanti manakala dengan kerjasama dengan Panwas Kecamatan nantinya mereka belum menggunakan, karena memang ternyata mereka belum bukan kata tetap. Tapi kalau misalnya yang di pemerintah daerah antara mungkin kecamatan, desa, itu kan mereka bisa menggunakan Sri Kandi. Nah, kalau untuk surat-surat yang masih tekstual, ya tentunya agendanya tetap menggunakan pencatatan. Kalau yang Sri Kandi yang jelas kita lihat pencatatannya, agendanya secara nampak di Sri Kandi tersebut juga bisa kita telusuri seperti itu, langsung kelihatan. Jadi kalau misalnya di Sri Kandi mulai ini dinamis, terus kemudian masih aktif atau terus kemudian inaktif, bisa terpantau. Tapi kalau yang tekstual itu terutama kita harus melihat benar-benar. Semoga aja yang masih digital itu juga tidak terkena virus atau istilahnya kena crack seperti itu. Kalau kena crack ya kira juga ya ada yang hacker mengacau, akhirnya aplikasi bocor atau kemudian aplikasinya yang dirusak. Memang sampai pemeliharaan kalau yang tekstual itu juga ini juga masih banyak, itu juga perlu dipelihara, ditempatkan di ruangan khusus, yaitu misalnya ruangan arsip yang secukupnya dengan sirkulasi yang cukup. Terus kemudian manakala ada pengambilan dari UP yang sudah dari divisi itu dipindah ke UK yang di bawah kendali sekretariat, itu ada prosedur yang diikuti mulai dari daftar, terus kemudian ada berita acara, terus kemudian juga sampai ke pemusnahan ada berita acara semuanya diikuti prosedurnya sebagaimana itu pada hari. Maksudnya adalah pada hari nomor 37 tahun 2016 itu untuk pemusnahannya. Jadi nanti arsip bisa terkelola, jadi mana yang sudah tidak digunakan benar-benar bisa dipindah atau digunakan. Jadi tempat untuk arsip tetap rapi, tidak penuh. Jadi misalnya karena setiap administrasi arsip selalu tercipta. Ya betul. Jadi kan daripada ruangannya penuh ya sebenarnya. Penuh ikutan atau ruang arsip penting segera dimusnahkan. Terakhir Pak ya, ini terkait tips Pak, tips pengelolaan arsip. Kan Bawaslu ini kan manual juga, melakukan kearsipan manual juga, kemudian di Sri Kandi secara digital juga. Jadi unit pengolah atau
maksudnya di sini pencipta arsip itu mengeluh semacam kayak prosedurnya itu banyak banget. Jadi katakan contohnya Pak ya, kan kita itu ketika mau menciptakan surat kan secara manual kita ciptakan, kemudian harus rekis dulu di Sri Kandi, kemudian setelah rekis di Sri Kandi kita harus rekis dulu di kayak spreadsheet yang manual gitu. Pak Erwin, sebenarnya kalau kita disediakan itu kan memotong jalur verifikasi kan, karena setiap surat itu kan yang dulunya itu verifikasinya secara manual tekstual itu, kita sekarang verifikasi secara digital dimanapun. Misalnya kan kita dari UP itu mau menerbitkan surat, itu kan otomatis perlu verifikasi dari sebelum ditandatangani oleh ketua Bawaslu, perlu melewati kepala divisi, kepala sekretariat, baru ke ini kan itu memotong. Tidak perlu ketemu orangnya, tapi karena sudah sudah digital, dia pimpinan ini bisa melakukan verifikasi dimanapun. Nah kemudian juga secara pengiriman kan tidak perlu dikirim di amplop terus kemudian dikirimkan menggunakan tulis, cukup menggunakan itu. Jadi kalau untuk secara kecepatan itu lebih cepat yang tersebut. Cuma memang karena Sri Kandi itu ya sebenarnya kami dulu sudah demikian. Ini hal yang baru ya. Jadi kita hanya perlu penyesuaian, adaptasi, kebiasaan juga sama. Nanti kalau sudah biasa itu mungkin ya itu pasti yang mudah gitu. Karena kita mungkin kok dadak gini, ini mati ini. Tapi yang kalau sudah bisa, kita cuma duduk aja begini dan yang lain gitu. Gitu. Mungkin ada ini Pak tips. Kan pemeliharaannya kalau yang arsip-arsip itu kalau di kami kan tetap ada yang namanya kamperisasi. Jadi manakala kita waktu butuh kita ngambil, kita nggak mensiapkan perahu, kertas, kumal, usan dan sebagainya. Dan kita menyebabnya perahu kantor, karena masalah itu selain mencegah perahu kertas yang tidak enak, juga mencegah kutu kertas, terus kemudian tikus dan banyak hama arsip yang rusak seperti itu. Terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman bekerja di dunia kearsipan, juga sudah berbagi tips pengelolaan arsip yang baik dan benar, dan juga tantangan dalam pengelolaan arsip. Terima kasih Pak Erwin atas